Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi pemantulan bunyi dan efek Doppler. Baiklah, kita mulai dengan hukum pemantulan bunyi. Nah, jika bunyi mengenai dinding pemantul, maka bunyi tersebut akan mengalami pemantulan. Menurut hukum pemantulan bunyi, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul atau I sama dengan R. Nah, ada tiga jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, ini terjadi bila dinding pantul berada sangat dekat dengan sumber bunyi. Maka bunyi pantul datang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi akan terdengar lebih kuat. Yang kedua, gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini biasanya sering terjadi pada ruangan yang digunakan untuk konser musik. Nah, ini terjadi jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat. Bukan sangat, tapi agak dekat. Sekitar 25 sampai dengan 30 meter. Sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul akan mengganggu bunyi asli. Sehingga bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Ini adalah peristiwa gaung atau kerdam. Yang ketiga adalah gema. Nah, gema itu terjadi bagaimana? Gema itu terjadi jika bunyi pantul yang terdengar jelas. Jadi bunyi pantul terdengar jelas setelah bunyi asli. Nah, hal ini disebabkan karena jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif jauh. Nah, sekarang manfaat pemantulan bunyi itu untuk apa saja? Nah, ternyata pemantulan bunyi ini memiliki manfaat yang sangat besar di bidang kedokteran, juga di bidang transportasi laut. Nah, yang pertama yaitu digunakan untuk menghitung kedalaman laut. Nah, bagaimanakah prinsip pemantulan bunyi digunakan untuk menghitung kedalaman laut? Nah, prinsipnya adalah, ini saya akan membuat coret-coret supaya lebih bisa difahami. Jadi prinsipnya begini. Nah, ini misalnya ini saya gambarkan kapalnya. Ini kapal ya. Nah, kemudian di sini ada benda. Nah, di kapal ini dipasang osilator. Nah, osilator ini akan memberikan getaran ultrasonik ya, mengenai benda. Nah, kemudian benda ini akan memantulkan kembali bunyi yang dihasilkan oleh osilator.
Nah, ini prinsipnya seperti ini. Nah, sehingga dengan mengetahui berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari osilator ke benda, kemudian ke osilator lagi, kita akan tahu berapakah kedalaman suatu laut tersebut. Kemudian yang kedua digunakan untuk survei geofisika. Nah, survei geofisika ini berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya hampir sama dengan menghitung kedalaman laut, yaitu menggunakan prinsip bunyi pantul. Jadi pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi ini merambat melalui bumi secara terperinci yang dapat mengungkapkan struktur dan hubungan antara berbagai lapisan di permukaan bumi. Nah, dari pencitraan atau penggambaran struktur permukaan di dalam bumi ini, nanti kita akan bisa tahu di bawah permukaan bumi itu ada material apa saja. Ini adalah prinsip dari survei geofisika. Nah, sekarang contoh persoalannya. Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Ini supaya lebih jelas tak gambarkan saja. Nah, ini misalnya dasar laut. Ya, ini dasar laut. Nah, kemudian di sini misalnya ada kapal. Ini ada kapal ya. Kapal laut. Ini misalnya ini kapal laut. Nah, ini osilatornya di sini. Osilator ini memancarkan getaran menuju dasar laut, kemudian dipantulkan lagi, diterima oleh osilator. Nah, ini. Nah, di sini waktu yang diperlukan untuk getaran bergerak dari kapal laut menuju dasar laut dan kembali lagi diterima oleh osilator, ini T-nya adalah 1/4 sekon. Nah, sekarang jika kelajuannya adalah 1.400 sekon, nah di sini pertanyaannya adalah berapakah kedalaman laut tersebut? Berapakah kedalaman laut tersebut atau S-nya? Nah, ini bisa kita jawab dengan persamaan yaitu S sama dengan V dikali T dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena di sini T-nya adalah bergerak bolak-balik. Jadi dari kapal laut menuju dasar laut, kembali lagi ke kapal laut, maka T-nya adalah dibagi 2. Nah, sehingga kalau dimasukkan dalam persamaan, V adalah 1000. Ini satuannya mohon maaf, ini meter per sekon. Di 1.400 meter per sekon dikali mohon maaf ini tadi 1/4 ya, dikali 1/4 sekon dibagi dengan 2. Nah, 1.400 dikali 1/4 itu sama dengan 350. Ini sekonnya ini bisa disederhanakan. Ini dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 175 meter. Nah, jadi ya, kedalaman laut adalah 175 meter. Jadi S di sini sama dengan 175 meter. Jadi jarak antara kapal ke laut atau bisa kita sebut sebagai kedalaman laut adalah
175 meter. Kemudian yang kedua adalah efek Doppler. Efek Doppler itu adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi atau yang terdengar oleh pendengar ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauhi pendengar. Jadi kalau pada gambar A ini pendengar diam, sumber bunyi diam, ya tidak ada peristiwa efek Doppler. Tetapi ketika pendengar diam dan sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar ini akan berbeda dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Nah, sekarang ini coba perhatikan dengan seksama. Bagaimanakah kalau sumber bunyi, ini dalam hal ini adalah ambulan, mendekati pendengar. Nah, ketika sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar ini adalah semakin besar. Saya ulang, ketika sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar akan semakin besar. Sekarang yang kedua, sebaliknya jika sumber bunyi ini menjauhi pendengar yang diam, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar akan semakin berkurang atau semakin kecil. Nah, bagaimana kalau antara sumber bunyi dan pendengar saling berjauhan, bergerak saling menjauhi. Jadi sumber bunyi ini bergerak ke kiri, sedangkan pendengar ini bergerak ke kanan. Maka frekuensi yang diterima oleh pendengar menjadi semakin rendah. Nah, sebaliknya, bagaimanakah kalau sumber bunyi mendekati pendengar dan demikian juga pendengar ini bergerak mendekati sumber bunyi, maka frekuensi yang diterima oleh pendengar adalah semakin tinggi. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.